Selamat siang, saya dengan Dr. Oriana. Terima kasih sudah datang menghadiri. Saya pengen tanya dulu sebelumnya ada yang pernah ngikut sesi saya di retreat? Cuma 2 ya? Oke, baguslah. Karena ada sedikit yang saya ulangi dari sana karena menurut saya itu cukup basic dan harus kita ketahui bersama. Oke, kita mulai. Yang di sini boleh tampilin slide-nya aja nggak? Nggak usah muka saya gitu. Oke, thank you. Oke, saya mulai dengan fun fact. Ya, orang dengan hubungan yang sehat memiliki sistem imun yang lebih kuat dan bisa sembuh dari stres lebih cepat. Karena itu, kasih atau cinta itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Jadi ini kedengarannya seperti klise tapi ada benarnya gitu ya. Next, nah karena kita lagi di Pasutri, kita bicarakan tentang healthy marriage. Healthy marriage itu ada hubungannya dengan physically healthy and mentally healthy. Jadi istilahnya itu jiwa dan raga juga. Nah, kita mulai dari mental health. Mental health ini dapat kita jaga dari mana? Itu yang pertama menjaga komunikasi. Seperti yang kita udah dengar dari khotbah juga hari ini ya, menjaga lidah, ya kan? Nah, di sini kita bisa jaga dengan selipkan humor di setiap percakapan kita dengan pasangan, ya supaya nggak terlalu tegang, terlalu kaku gitu ya. Nah, memberi apresiasi. Ini contohnya ya sangat umum sih ya. Contoh yang paling gampang itu misalnya kita kalau dimasakin masakan kesukaan. Nah itu boleh saya bilang wajib dipuji gitu. Karena kita effort memasak kan gede ya kan. Nah kemudian contoh kedua nih, kalau misalnya para istri yang habis dari salon tuh kan, bapak-bapak tolonglah dipuji. Meskipun potong rambutnya itu cuma 5 cm, 6 cm itu bagi dia itu udah aneh sui gitu loh. Jadi tolonglah diapresiasi, jangan sampai timbul pertanyaan, lo lihat hari ini gue ada beda nggak? Nah itu udah kode keras tuh, kode keras minta diapresiasi. Tapi kayak yang di sini lebih banyakkan wanita ya, oke. Oke, next, tepati janji. Nah kemudian mendengarkan pasangan dengan empati. Next ini lumayan penting, perbanyak waktu kencan berdua. Nah coba kita ingat-ingat kapan terakhir kali kita kencan berdua. Kita selalu bilang weekend itu family time, yaitu dengan anak-anak. Tapi kapan terakhir kita kencan berdua? Ayo, udah lama kan? Nah itu diperbanyak ya. Kemudian memberi kejutan itu penting juga supaya hidup kita bisa lebih ceria lah, nggak flat gitu ya. Kemudian menjaga keseimbangan antara waktu keluarga dan pribadi. Me time itu bagi saya juga wajar jika ada bapak atau ibu yang meminta me time. Mungkin lagi mumet dengan kerjaan atau masalah lainnya itu boleh me time daripada pulang ke rumah konflik lagi di rumah ya kan. Oke, next. Hadapi konflik bersama bukan menghindari ataupun menimbun konflik. Jadi kalau ada masalah itu ya dibicarakan berdua dengan baik. Jangan malah menyimpan atau menghindari konflik itu malah bisa membuat kita memendam kekesalan sendiri, amarah yang efeknya nanti bisa jadi benci atau dendam. Itu sudah pernah banyak ya contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke physical health. Yang bisa kita lakukan, melakukan aktivitas olahraga bersama dengan pasangan, kemudian saling menjaga pola makan yang sehat. Jadi ini yang saya tulis itu saling menjaga ya, bukan lu diet ya, lu udah gemuk ya, gua nggak usah gitu. Jadi kita saling menjaga ya. Oke, next. Tetap menjaga keintiman dengan melakukan hubungan suami istri. Nah ini bukan ngomong soal fisikal aja, tapi juga kena ke mentally. Untuk topik yang lebih lanjut nanti bisa dilanjutkan dengan Dr. Opjin aja ya. Oke, nah ini yang paling penting. Menjaga penampilan agar tetap menarik bagi pasangan. Jadi kalau udah punya pasangan itu seperti yang tadi dibilang Lause Aban tuh harus dijaga supaya tetap menarik. Karena
Ada yang berkata, a successful marriage requires falling in love many times. Nah ini, always with the same person. Aduh, kayaknya bosenin banget ya, lu lagi gitu kan. Nanti akhirnya munculnya apa? Di dalam hati itu kita pasti bisa, maksudnya dalam hati kita itu bisa berpikir, kok istri si itu kelihatannya makin bening ya, suaminya itu kok kelihatan makin maco ya gitu. Akhirnya yang kita rasa suami kita di rumah atau istri kita di rumah, aduh, kisim, gitu, ya kan? Nah itu hati-hati ya, kita udah, maksudnya dalam hati itu udah menilai, rumput tetangga udah lebih hijau nih, ya kan? Nah tapi kita mesti ingat, nih coba baca, ketika kamu melihat rumput tetangga lebih hijau, mungkin mereka merawatnya lebih baik dari kita, benar nggak? Rumput bisa hijau kenapa? Karena dirawat, ya kan? Nah makanya ayo kita mulai merawat pasangan kita. Yang ibu-ibu ayo kita rawat suami kita supaya tetap ganteng dan menarik, gak usah terlalu ganteng bahaya. Ya, yang suami-suami jangan lupa siapkan apa lo solusi? Uang untuk skincare dan treatment. Cakep lo sahabat? Setuju ya semua ya ibu-ibu ya? Oke, nah sekarang kita bicarakan tentang kulit kita. Apa yang terjadi pada aging? Kenapa saya bahas tentang aging? Karena seperti kita ketahui kulit yang menua itu pasti makin kusam, makin ya jelek lah gitu istilahnya ya. Nah apa yang terjadi? Menurut penelitian usia 25 tahun itu sudah memasuki fase awal dari penuaan. Jadi memang idealnya itu usia 20-an itu udah harus mulai menggunakan skincare. Boleh saya tanya dulu yang mulai 20-an udah pakai skincare siapa aja? Cie, mantap. Ada lagi? Cuma satu. Oke, nggak apa-apa. Belum terlambat. Cuman kalau kita masih ada anak-anak gitu kan, kita mulailah perhatikan. Karena di sini sudah mulai terjadi penurunan produksi kolagen dan elastin. Kulit kita kehilangan 1-1,5% kolagen per tahun. Dan bisa makin tinggi penurunannya sesuai usia dan gaya hidup. Gaya hidup di sini yang saya masukkan seperti tadi, pola makannya kalau tidak sehat ataupun tidak olahraga itu penurunannya bisa makin tinggi. Nah kenapa saya bahas, saya ngomong tentang kolagen dan elastin? Karena kolagen dan elastin ini bagaikan fondasi untuk kulit kita. Bisa kelihatan nggak ya? Nah ini di gambar pertama kelihatan seperti garis-garis, jadi ibaratnya dia seperti tiang yang menopang kulit kita. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen dan elastin menurun. Jadi bukan hanya produksi kolagen dan elastin yang menurun, tapi kolagennya itu sendiri bisa rusak, degradasi, seperti gambar yang kedua. Jadi dia mulai lebih sedikit gitu, maksudnya yang ada di dalam kulit kita, terlihat kulit yang di atasnya itu udah mulai turun, membentuk kerutan, garis-garis halus. Nah, kemudian fibroblast di sini kita ibaratkan dengan pabrik, ya. Nah, si pabrik ini akan makin lambat memproduksi kolagen dan elastin. Akibatnya apa? Kulit menjadi turun dan kendur. Kemudian keriput dan garis halus akan mulai timbul. Nah, di sini ada video, saya menunjukkan maksudnya apa gambaran yang tadi saya omongkan. Nah, di sini terlihat kalau masih muda, kolagennya itu masih berdiri tegak. Jadi kulit kita itu kalau apa tuh masih kenyal, membal gitu. Nah, seiring bertambahnya usia, kolagennya makin rusak, jumlahnya makin sedikit, kulit pun makin turun, kendur, kempot, keriput. Nah, ini mulai terjadi. Jadi kira-kira begitu gambaran yang ada di dalam kulit kita. Nah, sekarang penyebab penuaan itu apa saja? Banyak, kita mulai dari pertama paparan sinar UV. Selama kita hidup,
Bayangkan kita sudah hidup berapa lama, 40, 50, selama itu jugalah kita terpapar sinar matahari. Dan bayangkan kalau kita selama itu juga tidak memakai sunscreen atau sunblock. Ya kan itu sangat bahaya sekali. Kemudian rokok dan alkohol. Next, jarang memakai pelembab. Jadi kulit kita itu kering. Setelah kering apa? Menjadi sensitif. Setelah sensitif apa? Mudah iritasi. Next, kurang minum. Kurang minum itu bukan hanya tidak sehat, tapi untuk kulit kita juga menjadi dehidrasi. Kemudian kurang sayur dan buah, seperti yang saya bilang tadi harus pola makan hidup yang sehat. Kemudian paparan radikal bebas. Nah kita di Indonesia ya, terutama di Jakarta ini, paparan radikal bebas ini tidak bisa kita hindari. Radikal bebas ini maksudnya adalah polusi, debu, dan kemudian penelitian paling baru itu ternyata blue light yang dari gadget kita itu bisa mempengaruhi kulit kita. Next, kurang tidur. Kenapa kurang tidur bisa mempengaruhi, bisa menjadi tua? Karena badan kita, organ-organ tubuh kita yang harusnya istirahat, kita paksa untuk bekerja. Akhirnya dia menjadi lelah, semua hormon-hormon juga terganggu. Yang paling kelihatan dari kurang tidur apa yang pertama? Yaitu mata. Karena kita paksa untuk bangun kan. Nah yang ada mata menjadi kering, kemudian kulit-kulit di sekitar mata menjadi kusam. Kemudian emosi dan stres. Nah kita ketahui hormon stres itu tanda kutip ya jahat sekali sih. Dia bisa mempengaruhi kerja dari organ-organ lain. Ya, terutama yang untuk kulit itu dia bisa mengganggu keseimbangan protein yang dia ada di dalam kulit kita. Dia juga dapat memicu timbulnya sebum, minyak. Sehingga banyak yang orang bilang, aduh aku stres nih banyak jerawat. Nah itu hubungannya di situ. Nah setelah tahu penyebabnya kita harus tahu juga bagaimana nge-treatnya. Ini saya bagi dua, yang internal dan eksternal. Yang internal ada pola makan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, kemudian konsumsi vitamin. Nah vitamin ini kita jangan pikirkan fokus ke kulit, tapi ke seluruh tubuh. Karena badan kita sehat, dapat bonusnya kulit kita itu menjadi glowing. Oke. Aktivitas yang positif. Nah aktivitas yang positif ini bisa kita contohkan, joinlah komunitas yang membangun. Yang paling dekat dengan kita itu ya persekutuan, live, ya kan, ada pesan sponsor dari live. Bagi yang belum ikut live silakan daftar ke Cimonik ya. Karena bagi saya pribadi memang live itu sangat membangun. Oke, kita butuh circle yang bisa membangun sehingga jiwa kita tetap muda gitu, ya kan Cimonik? Oke, kemudian hindari stres yang berlebihan. Ingat tadi hormon stres itu ya yang jahat banget. Kemudian eksternal. Nah ini memakai sunscreen setiap pagi dan ulangi setiap 2-3 jam. Kenapa saya bilang setiap pagi, bukan setiap mau keluar rumah. Ada yang bilang, dok aku selama ini di rumah aja kok, kerjaan di rumah aja. Tapi ternyata rumahnya itu seperti taman gitu, terbuka banget. Sinar matahari bisa masuk dengan bebas. Itu artinya apa? Dia bisa terpapar sinar UV meskipun hanya di dalam rumah. Ataupun, dok aku nggak kemana-mana, aku di kantor aja, tapi kantornya ternyata kacanya gede banget, tembus matahari masuk, itu sama aja sih. Jadi tetap butuh sunscreen. Oke, dan jangan lupa ulangi setiap 2-3 jam. Kalau ditanya SPF yang berapa, bagusan yang 50. Oke. Kemudian hapus makeup sebelum tidur, ini penting banget. Bagi bapak-bapak mungkin aku kan nggak pakai makeup, tapi tetap harus cuci muka karena sunscreen yang kita pakai dari pagi ditambah dengan bumbu-bumbu radikal bebas tadi kan, debu, nah itu sangat mengganggu pori-pori kita. Oke, next, rutin menggunakan skincare ataupun masker. Masker yang saya maksud di sini bukan masker kesehatan itu ya, tapi sheet mask yang untuk wajah. Nah kalau ditanya, dok masker apa sih yang bagus? Sebenarnya bagus nggak bagus itu tergantung kondisi dan kebutuhan kulit kita. Kalau misalnya kulit kita lagi terasa
kering, kita pilihlah yang hydrating. Kalau misalnya lagi teriritasi, lagi merah-merah, lagi pokoknya ada radang gitu, kita cari yang cooling atau calming. Ataupun besok misalnya ada acara pengen lebih glowing, kita pilih yang brightening. Banyak sekali macamnya, kita pilih aja sesuai dengan kondisi. Oke. Nah kemudian treatment anti-aging untuk masalah kulit tertentu. Ini yang saya masukkan di sini adalah treatment yang di klinik yang tidak bisa kita lakukan hanya melalui skincare. Contohnya apa? Flek hitam, kemudian kerutan, kemudian juga scar jerawat yang kalau udah dalam itu nggak bisa hanya pakai skincare, karena skincare hanya untuk maintenance, hanya untuk dari luar. Oke, ini saya kasihkan sedikit resep ya. Skincare rutin yang simple untuk pagi dan malam. Yang pagi kelihatan nggak ya? Agak kecil ya. Nah yang pagi kita mulai pasti kita setelah bangun tidur itu cuci muka pakai sabun. Oke, next step toner. Ini mungkin bagi bapak-bapak di skip aja nggak apa-apa. Next, serum. Serum itu pelembab. Bedanya dengan moisturizer itu serum bentuknya itu lebih encer. Biasanya itu yang paling kental tuh gel. Kalau yang lebih kental itu udah masuk ke moisturizer, dia lebih thick, lebih kental. Kemudian ditutupi dengan sunblock. Nah bagi ibu-ibu kalau misalnya mau makeup, tahapnya itu setelah si sunscreen ini, SPF. Kemudian yang malam, pertama paling penting yang tadi saya bilang itu makeup remover. Kalau misalnya bapak-bapak yang tidak pakai makeup, nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya merasa kulitnya berminyak banget habis olahraga atau memang yang rawan jerawatan, boleh pakai micellar water. Double cleansing sangat disarankan. Oke, setelah cuci muka sabun, toner lagi, kemudian serum. Nah ini retinol. Retinol ini sampai sekarang dikatakan bisa dibilang sebagai obat anti-aging yang berperan penting untuk anti-aging. Dia bisa menghindari kalau yang belum terjadi keriput ataupun yang sudah ada keriput halus yang mulai baru awal-awal dia bisa. Tapi perlu diingat ini retinol ini adalah zat aktif yang sangat kuat. Jadi kalau yang bagi beginner, pemula, disarankan mulai dari dosis yang kecil. Dan jangan setiap hari. Ini saya ada tulis 2-3 kali aja per minggu cukup. Oke, nah setelah retinol jangan lupa ditutupi dengan moisturizer. Kalau misalnya skip retinol boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi itu hanya tambahan. Oke, retinol ini sangat penting ditutupi moisturizer. Kenapa? Karena dia bersifat iritatif. Banyak sekali saya melihat contoh-contoh pasien yang nggak tahu cara memakai retinol. Hanya sekarang retinol soalnya sangat bebas, bisa dibeli di mana aja. Semua skincare sudah banyak mengandung retinol, tapi banyak yang tidak tahu cara penggunaannya, harus ditutupi dengan moisturizer. Yang ada apa? Malah makin keriput dia. Makin keriput, makin kering, makin iritasi, merah-merah. Ada bahkan yang sampai seperti terbakar itu pernah saya temui. Nah, kemudian ini ada contoh beberapa treatment yang bisa kita lakukan di klinik. Nah ini laser bisa untuk flek dan brightening. Suntik flek itu langsung ke fleknya sendiri. Nah kemudian skin booster, ini banyak ya serum-serum yang bisa kita masukkan sesuai kebutuhan. Yang sekarang lagi ngetren itu exosom, secretom, itu juga bisa untuk anti-aging. Oke, kemudian laser CO2 ini bisa digunakan untuk menghilangkan skin tag ataupun milia. Onda treatment ini untuk lifting. Oligio ini treatment RF untuk tightening, untuk mengencangkan. Kemudian terakhir ini botox. Botox ini seperti kita ketahui untuk menghilangkan kerutan. Banyak yang ditanyakan, dok botoxnya itu kayak ngeri ya, bisa menghilangkan kerutan. Itu aman. Aman sejauh kalau kita masukinnya sesuai dengan dosis yang tepat dan kondisi yang tepat. Biasanya umumnya
banyak yang ini di atas kening kita dan sudut mata. Kalau yang di rahang itu ada juga bisa untuk meniruskan, memberi efek tirus. Kenapa? Karena dia mengecilkan rahang kita. Oke. Oke, itu aja kira-kira. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu ya untuk Dokter Oriana. Saya mau nanya sebelum Bapak Ibu yang mau nanya silakan. Tadi saya dengar dari Hadi sudah ada pertanyaan sekitar 100 pertanyaan ya. Nanti kita tunggu, saya mau nanya tapi sebenarnya pertanyaan ini tidak boleh ditanyakan gitu loh. Tidak boleh ditanyakan ya kan. Tapi saya mau nanya gitu loh. Bapak Ibu jemaat kita coba lihat ya, namanya dokter kecantikan ya. Nggak ada kerutan, nggak ada apa-apa, begitu glowing. Pertanyaan saya pertama, kuis. Siapa yang bisa tebak umurnya Dokter Oriana? Ayo, nggak usah jawab ya, nggak usah jawab, diam. Siapa yang bisa tebak? Saya dengan Dokter Oriana tidak usah dibandingin, saya pasti lebih tua gitu loh ya dong. Karena dia panggil saya kok. Umur saya 49 tahun ya dong, hampir 50. Silakan tebak, Bapak Ibu jemaat saya kasih 3 orang yang bisa jawab. Yang mau jawab. Angkat tangan dulu. I1. SW2. Satu lagi. 3. Oke Feni. 3 orang. Diam aja dulu ya. I berapa I? Umurnya Dr. Oriana I? 45 tahun. 45 tahun. Feni berapa? 38. 38. SW berapa? 40. 40. Kita dengar ya. Itu yang saya bilang pertanyaan ini biasanya cewek-cewek nggak mau jawab gitu loh. Tanya umur itu biasanya nggak pernah mau jawab. Kita dengar umurnya berapa sih Bu Dokter? Ya, kemarin baru ulang tahun ke-20 sih. 40 tahun. Siapa yang jawab 40 tahun tadi? SW. Bapak Ibu sekalian umurnya 40 tahun. Tapi tadi saya duduk di situ, saya sudah stres. Saya bukain handphone saya ngitung kalkulator saya. Mampus banyak banget itu yang harus disiapin oleh. Habis ini kayaknya saya ditarik oleh istri saya. Yuk Ban ke mall kata dia seperti itu. Ke beli masker lah, beli apa-apalah dan lain sebagainya. Hadi next time gua gak mau datang di Pasutri D. Apalagi kalau soal kesehatan. Mati saya ya kan. Bapak Ibu sekalian inilah kecantikan. Memang satu sisi seperti yang Dr. Oriana sampaikan tadi di depan, mari kita saling merawat pasangan kita masing-masing. Kita diberikan berkat oleh Tuhan sebagai suami yang bekerja, mungkin kita bisa membahagiakan istri kita dengan mengajak dia, bukan tidak ngajak dia untuk ke mall, belanja kecantikan dan lain sebagainya. Seorang istri juga pasti mau tampil cantik di depan pasangan suaminya. Supaya ketika suaminya jalan ke mall, dia tidak akan ngelirik cewek lain yang lebih cantik gitu loh. Ya kan? Dia pasti akan ngelihat istrinya terus karena istrinya glowing dan lain sebagainya. Saya akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Silakan yang mau jawab, siapa yang mau tanya silakan. Karena di sini gratis, kalau di kliniknya itu bayar. Dan bayarnya itu per menit. Jadi di sini silakan nanya. Jangan nanti sudah ini keluar ke kliniknya bayar, Pak Sutri tidak tanggung jawab pokoknya. Silakan kita buka 3 penanya pertama. Silakan. Kok nggak ada yang mau nanya? Hadi 1, 2, Sam, 3, Sofani. Oke, silakan Hadi. Ya dokter, thank you. Saya mau nanya, kebetulan anak saya perempuan ya. Masih usia berapa? 6 tahun. Kira-kira kapan sih memperkenalkan dan memperbolehkan seorang anak gadis ya? Nanti kan akan jadi gadis ya. Itu mulai mungkin make up atau tadi pakai skincare dan lain sebagainya. Thank you, itu aja lah tuh. Kita jawab satu persatu ya, lebih enak. Silakan, Dokter Ori. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin slide-nya bisa. Nah ini, usia 25 tahun itu sudah memasuki fase awal penuaan. Ini memang sudah sah ya, maksudnya resmi melalui penelitian. Jadi usia 20-an itu udah boleh
memakai skincare. Di klinik saya itu saya menangani banyak remaja-remaja, bahkan mungkin karena hormon ya, makanan-makanan sekarang kan beda ya dengan yang zaman kita dulu. Jadi umur sekitar 16 ke atas itu udah bermasalah sekali. Terutama kalau yang ada gangguan hormon itu jerawatnya itu kasihan sih. Jadi saya mulai kasih treatment dan skincare sejak usia 16. Jadi tergantung kebutuhan kita juga sih ya. Tapi rata-rata mulai dari 20 udah boleh lah gitu. Kalau makeup, menurut saya makeup itu hanya tambahan kan. Kalau kulit kita udah cantik ngapain makeup? Logikanya sih begitu ya. Oke. Skincare dengan makeup beda ya. Skincare dengan makeup itu beda. Sorry, saya jelaskan dikit. Jadi skincare sama makeup itu beda. Skincare itu untuk merawat, makeup itu untuk mempercantik, untuk menutupi kekurangan. Jadi kalau bapak-bapak yang pakai skincare itu nggak akan jadi gemulai gitu loh, enggak. Makeup baru bikin gemulai, oke. Skincare itu nggak apa-apa. Oke, thank you. Ya menjawab ya, Ban ya. Jadi skincare itu kudu tetap harus ada. Tapi untuk menyambung dari poin tersebut ya, mungkin slide yang abis ini tadi ada satu slide, Dr. Ori, abis ini lagi atau sebelum? Yang itu loh. Apa sih yang harus dilakukan? Jadi eksternal sama internal itu loh. Oh, oke. Nah, ini loh, jadi internal itu kan apa yang bisa kita lakukan sendiri ya. Iya, Jadi betul. kita bisa kontrol sendiri. Ya, yang Kalau dari eksternal itu kita perlu bantuan dari pihak luar ataupun alat-alat ataupun tanda kutip ada sesuatu yang bisa kita Ya, dari kenakan luar. untuk membantu kita. Pertanyaannya adalah cukup nggak sih kalau kita bisa lakukan internal ini semua, udah nggak perlu lagi yang pakai yang eksternal. Anggap itu 1 sampai 6 semuanya udah bisa saya lakukan dengan baik. Nggak perlu lagi yang eksternal. Atau tetap kayaknya internal itu perlu ada 80%, 20% ada perlu dari eksternal. Ya. Jadi apakah cukup nggak sih internal saja kita perhatikan, kemudian baru kalau perlu-perlu banget baru kita minta eksternal ada bantu. Tapi lanjut dari sana sebenarnya tadi apa ya pertanyaan kedua gue ya? Jawab dulu deh, makasih ya. Oke, thank you. Ini sepertinya Bapak yang ingin menghindari pajak ini ya. Uang skincare ya ini ya. Tapi gini, kalau internal aja nggak eksternal bisa nggak? Jawaban saya nggak bisa. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, penyebabnya itu bukan hanya dari internal, dari sinar UV, radikal bebas, itu dari luar semua juga ya kan. Jadi kita perlu maintenance dari yang eksternal, sunscreen, skincare dan lainnya itu tetap butuh gitu. Nah kalau misalnya skincare aja nggak cukup, barulah ke klinik untuk treatment, laser, botox, masukin serum, skin booster dan lainnya. Tapi kalau ditanya eksternal aja cukup nggak perlu ke klinik. Bisa ya dan tidak, tergantung kondisi. Gitu. Itu bisa saya jawab ya dan tidak juga sih. Kenapa? Karena adik saya sendiri juga mandinya cuci mukanya pakai sabun mandi tapi dia glowing gitu loh. Itu yang bikin kesel sih. Ada yang beberapa begitu, tapi sabun mandi itu buat badan. Jadi lebih kering, jauh lebih kering sih untuk muka sih. Bagusnya sih jangan. Kalau bisa kongsian aja sama istri itu sabun cuci mukanya gitu. Nggak boros kok, enggak. Karena bisa kongsian. Skincare juga bisa kongsian kok. Oke? Siang Dok, mau nanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi ada tahapan untuk makeup remover dengan cleanser itu kalau makeup removernya tidak dilakukan,
cleanser, double cleansing itu apakah bisa? Boleh contoh kamu double cleansingnya apa? Yaitu saya mau tanya double cleansingnya itu maksudnya gimana? Oh, maksudnya mau menanyakan double cleansingnya itu gimana? Kemudian Double kalau cleansing itu skip makeup remover itu jadi langsung ke cleanser. Itu Oh. apakah boleh? boleh. Itu yang pertama. Yang kedua itu soal masker wajah. Itu kan tadi dokter mengatakan banyak gampang ditemukan. Iya, iya, iya. Itu dengan kalau yang kadang teman-teman suka langsung ketimun langsung tempel atau alpukat Iya, langsung iya, iya. langsung dari buah aslinya. Itu apakah sebenarnya efeknya sama hanya soal praktis saja atau sebenarnya berbeda? Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Saya jawab yang pertama dulu yang makeup remover ya. Makeup remover di sini banyak jenisnya sih. Itu termasuk ke dalam double cleansing. Double cleansing itu maksudnya kan cucinya 2 kali. Makeup remover pertama, sabun cuci muka kedua. Perlunya atau enggak itu tergantung kita lagi heavy makeup atau enggak. Terutama untuk bapak-bapak sih pastinya sih skip itu kan. Nah, makeup remover di sini banyak, ada yang bentuknya balsam, bentuknya oil, bentuknya micellar water, itu bebas. Tapi kalau yang kulitnya berminyak, jerawatan, hindari yang produk yang oil atau balsam, pakai saja yang micellar water. Kalau misalnya kita lagi nggak makeup nih, cewek lagi nggak makeup, kira-kira tetap butuh double cleansing, pakai aja micellar water cukup kok. Micellar water kemudian cleanser. Tapi kalau males banget, cleanser aja cukup, nggak apa-apa. Oke, kemudian tadi kedua masker. Masker kalau misalnya pakai timun atau alpukat itu bisa-bisa aja sih. Tapi perlu diperhatikan kadang kulit kita ada yang sensitif. Dulu itu saya ingat banget mama saya kasih pakai aloe vera. Itu langsung merah, gatal, muncul jerawat bahkan. Jadi kenapa saya lebih sarankan skincare yang dijual itu mereka kandungannya itu udah disesuaikan. Jadi misalnya kalau kulit kita sensitif, pilihlah yang ada tulisan untuk kulit sensitif gitu. Jadi bagi saya sih lebih aman yang itu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai timun, alpukat, sejauh kalau nggak ada alergi atau nggak ada efek yang lain, silakan aja sih, nggak apa-apa. Oke, thank you. Oke, itu 3 penanya pertama. Tadi sebenarnya saya menarik pakai balsam. Saya sudah pikir di rumah saya ada balsam cincau balsam. Bisa nggak ya kira-kira? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Hadi coba Hadi sini Hadi. Sini Hadi, sebentar. Hadi sini. Aliang sini Aliang. Aliang, iya Aliang sini, Aliang sini. Ya, Aliang sini. Ayo Aliang. Sam, sini Sam. Sini Sam, ayo Sam, sini Sam. Bapak Ibu sekalian, dulu Sam itu lebih gendut daripada ini. Benar nggak Sam ya? Dan sekarang dia juga buka klinik namanya Shape Up with Sam, ya kan ya? Dulu dia punya backpack dengan one pack di depan, ya kan? Tapi sekarang dia 6 pack. Gue juga nggak mau pegang. Dia juga punya 6 pack. Berarti dia treatment dan lain sebagainya. Artinya treatment dia berfungsi dengan jadi seperti ini. Pertanyaan saya Bu Dokter, saya, Hadi dan Aliang bisa nggak kami lebih ganteng lagi dari sekarang ini? Kalau treatmentnya, tadi kan katanya 25 tahun sudah harus mulai. Tapi kami umurnya sudah hampir gocap nih, ya dong. Telat nggak kira-kira untuk mulai treatment lagi? Enggak ada kata terlambat sih. Oke, bapak-bapak yuk habis ini kita ke mall belanja ya. Dimulai Oke, dari terima sekarang. kasih. Dimulai dari sekarang. Belum Dimulai telat. dari sekarang, thank you sir. Entar dulu, angkat tangan dulu. Mike yang pegang yang nentukan siapa boleh nanya itu ini Mike gitu loh ya kan. Ini kenapa jadi semangat nanya ya padahal perasaan saya sudah nggak enak loh abis ini loh kayaknya itu loh. Habis ini perasaan saya nggak enak gitu. Ya kita buka termin yang kedua 3 orang penanya. Iya Bapak yang pertama, ya ilah Pak Robert. 2, Sam, Huiling sekarang ketiga. Oke 3 orang ya, yang lain siap-siap. Pertama silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami laki-laki yang sudah usia dewasa ini kan berkumis, brewok, jenggot, babar lah gitu. Itu kira-kira kalau dikerok itu
dicukur itu bermasalah kepada kulit atau tidak? Kemudian kalau itu bermasalah solusinya apa? Atau kalau itu dibiarkan apa juga solusinya? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Thank you pertanyaannya. Itu mewakili bapak-bapak banget sih. Nah, kalau ditanya tadi pertanyaan pertama, adakah efeknya kalau dibiarkan nggak pakai apa-apa gitu kan? Pasti ada efeknya. Coba, lebih kering kan? Iritasi kan? Kadang kalau kulit kita itu lagi sensi itu bahkan bisa kayak ada terkelupas gitu, bahkan merah-merah ataupun jerawat. Nah itu makanya sebelum kerok itu ada pakai pelembab atau sabun. Nah itu bisa membantu. Kemudian after shave-nya bisa memakai moisturizer, pelembab. Jadi kalau di skip itu ya hasilnya kering, iritasi. Saya ada pasien cowok juga yang jerawatannya itu di area sini doang. Ya nggak mungkin juga dia nggak cukur kan, nah serba salah. Jadi kita atur tetap saving tapi tetap obatin jerawatnya. Yang iritasinya itu tetap kita obatin. Gitu. Dokter mau tanya ini. Semangat banget ini kayaknya. Aku takut. Enggak, ini cuma pertanyaan ringan aja. Ini kalau di kota besar kan biasa orang make up kan, ya. Tapi saya lihat ya, itu banyak tuh yang sudah make up mungkin puluhan tahun ya. Kok tanda kutip kalau nggak make up mukanya tuh menakutkan gitu kulitnya. Ya, jadi yang menyebabkan itu apanya? Apakah dari make upnya itu yang merusak kulitnya atau apa dari skincare ini yang menyebabkan atau apa? Bisa kasih penjelasan. Thank you. Oke, thank you. Nah, seperti yang saya bilang tadi, makeup itu menutupi kekurangan kan. Mungkin ya karena kulitnya kurang gitu, dia nggak pakai dengan skincare, anggapnya nggak apa-apa atau aku keluar juga aman, nggak ada yang bilang aku jelek karena aku bisa makeup. Efeknya ya kulitnya nggak terawat, karena dia tutupin dengan makeup terus. Jadi makanya saya bilang penting skincare, bukan makeup. Karena kalau skincare udah membuat kulit kita sehat, setelah sehat pasti glowing. Setelah glowing ya nggak butuh makeup lagi gitu. Justru yang makeup itu, bahan-bahan dari makeup itu juga biasanya rata-rata itu merusak, menyumbat pori-pori kita gitu. Cuman sekarang ya zaman udah makin modern ya, makin canggih. Sekarang banyak sih saya lihat makeup terutama skincare, sunscreen itu dia udah mulai tinted, berwarna, jadi sangat menolong untuk kita cewek-cewek supaya terlihat cerah langsung, gitu. Oke, next loss of healing. Ya, siang dok saya mau nanya, kan tadi bilang ada kolagen ya, jadi kolagen itu kan supaya tetap termaintain gitu kan, kita harus jaga dari makanan-makanan juga ya, yang tadi. Nah. Jadi untuk mendapatkan kolagen ini kalau dipikir-pikir, kan kalau kayak samcan itu kan daging tuh, kolagen katanya bagus ya kalau kita makan. Boleh nggak sih kita makan samcan yang sehat gitu, supaya nambah kolagen di badan misalnya. Terus yang kedua, kan sebagai ibu-ibu rumah tangga, yang bukan high class gitu ya. Kan tadi udah sampai treatment harian di rumah, kalau nggak cukup kan ke klinik gitu ya dok. Kalau sebagai ibu rumah tangga yang bukan high class yang punya budget besar gitu, paling bagus kalau pergi ke klinik itu treatment apa sih yang kita bisa maintain setiap bulan, tetap pergi gitu. Karena kan pasti ibu-ibu rumah tangga pakai duit sayur ya, nabung-nabung dikit gitu. Nyicil pakai uang sayur untuk pergi treatment misalnya. Jadi supaya efektif itu 1 bulan sekali itu pergi ke klinik itu yang paling basic, apa sih yang penting untuk kita tanpa memandang umur, itu kita maintain tiap bulan pergi. Apa yang basic yang kita boleh lakukan, nggak usah ikut yang tren-tren gitu, supaya kulit kita bisa glowing sampai tua gitu. Itu sih. Oke, thank you.
Ini kalau jawaban kedua sih butuh budget lebih sih ya. Kode keras, kode keras. Untuk pertanyaan pertama soal samsan itu pengen aku setujuin sih Lause sebenarnya. Aku juga pengen, itu enak. Tapi jangan lupa samsan selain kolagen itu dia mengandung lemak. Jadi itu sebenarnya enggak sih. Jangan berharap dari samsan ya. Masih banyak, maksudnya masih banyak apa sumber-sumber lain gitu loh. Protein-protein lain misalnya, ya selain samsan lah. Ada ayam, sapi, pork, tapi juga bagian yang lainnya gitu. Intinya sih proteinnya. Karena pabriknya kolagen, si Fibobras ini membutuhkan bahan untuk menghasilkan kolagen yaitu protein, asam amino. Nah itu yang dibutuhkan. Jadi yang kita, nah ini pertanyaannya bagus sekali sih. Jadi yang kita lakukan itu kan logikanya kolagennya kurang, produksi kolagennya itu menurun. Logikanya ya udah tambahin kolagen gitu kan, tapi kita nggak bisa begitu. Yang kita bisa lakukan adalah merangsang si pabrik supaya lebih keras lagi produksi kolagen yang baru. Karena kolagen yang ada itu juga bisa rusak seiring dengan usia. Jadi yang kita bisa lakukan supaya merangsang si pabrik memproduksi lebih banyak lagi kolagen baru dan jenis kolagen yang lebih sehat itu istilahnya. Nah yang bisa kita lakukan kolagen sekarang kan banyak sekali ngetren minum kolagen ataupun suntik kolagen. Nah yang namanya suntik kolagen itu hoax ya. Yang bisa lakukan itu, yang bisa kita lakukan tuh menyuntikkan kolagen stimulator. Jadi dia merangsang si pabrik memproduksi kolagen. Ataupun kita bisa menyuntikkan asam amino, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk si Fibobras untuk bekerja. Kemudian, sorry yang kedua tadi, budget ya. Nah, yang bisa dilakukan itu sebulan sekali tergantung kondisi sih Lause. Yang rata-rata kalau seusia 40-50 itu lebih ke serum, masukin serum. Nah makanya itu serum kalau misalnya yang mengandung asam amino itu tidak semahal kalau kolagen stimulator. Gitu. Makin banyak bahan aktifnya makin mahal. Jadi kalau misalnya kita bisa maintenance rutin 1 bulan sekali, itu sebenarnya kalau kita hitung-hitungnya tidak jauh lebih mahal daripada kita lama-lama sekali. Kita lama-lama sekali masuk pasti otomatis bahan yang kita butuh lebih kuat, lebih banyak. Nah itu lebih mahal. Gitu. Tapi kalau misalnya sebulan sekali maintenance serum, facial untuk membersihkan pori-pori itu oke kok. Jadi dengan pori-pori yang bersih, skincare yang kita pakai juga pasti lebih nyerap gitu. Sup kolagen itu bisa didapat dari, contohnya itu ya, maksudnya itu sop tulang, kaldu ayam gitu-gitu bisa. Bermanfaat, itu bermanfaat. Itu sup yang sampai jadi jelly itu, nah itu bermanfaat, terutama kaki ayam, sayap. Itu kan setelah ini kan jelly gitu, itu kolagen. Tapi kalau samsan, Lause Huiling, sorry enggak. Saya pengen iya kan tapi ternyata enggak gitu. Semakin menarik ya, tapi bapak-bapak hati-hati. Ada salah satu curhat dari istri ya, uang sayur dipakai. Ya itu kode keras banget ya, sih. Hati-hati bapak-bapak. Jadi kalau suatu saat istrinya, "Pi, tambah dong uang sayur." Cek, dia beli apa. Ya, terus kemudian cek juga mukanya, kenapa tambah glowing gitu loh ya dong, berarti ketahuan. Sebelum saya buka sesi ketiga, saya minta Pak Dr. Edihan maju ke depan. Besok-besok nggak ada yang minta saya jadi MC karena kaget semua berdiri ke depan, kaget semua ya dong. Nah Bapak Ibu jemaat yang belum kenal, Dr. Edihan ini adalah suami dari Dr. Oriana. Dr. Oriana itu dokter kecantikan, Dr. Edihan ini adalah dokter obgyn, dokter kandungan. Pertanyaan saya simple sebelum Bapak Ibu nanya lagi. Ada perawatan nggak? Ada dong. Ada nggak? Skincare iya. Skincare ya. Tadi Bapak yang nanya kumis lagi. Ya, jenggot di save Pak. Coba perhatikan Pak. Dia karena nggak ada jenggot. Dirawat Pak, dirawat. Maafkan saya kurang rawat gitu loh. Jadi beda. Ini kode keras untuk Lucy gitu loh.
Coba sekarang saya minta Hadi juga, Di berdiri nih. Hadi berdiri nih. Itu yang saya bilang Bapak Ibu sekalian, kita santai gitu ya. Sersan sambil santai. Hadi ayo berdiri Hadi. Dengan Pak Robert juga. Kita kasih kode keras kepada istri-istri ya. Boleh dong istri-istri seperti Willing bilang kasih kode keras ke suami. Sekarang suami juga boleh kasih kode keras ke istri ya dong. Pak Robert berdiri. Loh Stefani, kurang terawat loh Stefani. Nah, nggak pernah rawat. Habis ini minta dirawat ya Pak Robert ya. Oke, Hadi, wah jenggotnya banyak Hadi. Tere kurang dirawat juga Tere. Bapak-bapak coba perhatikan. Habis ini habis selesai, bapak-bapak jangan pulang. Kita ngelihat Pak Dokter Edihan, kita pegang seperti itu, ya kan? Dia bagaimana terawat dekat enggak? Ibu-ibu datengin Dokter Edihan, Dokter Ori, tanyain. Gue mau ngerawat suami gue bagaimana caranya. Aliang baru merit, tanya juga Aliang, jangan lupa Aliang. Terus yang baru mau merit tadi siapa saya lihat? Binyo, mana Binyo? Udah pulang ya Binyo ya? Enggak ada ya? Oke, terima kasih silakan duduk. Sesi ketiga saya buka pertanyaan. Siapa lagi yang mau pertanyaan? 3 orang silakan. Tidak ada pertanyaan mengenai live ya, di sini nggak ada. Mau iklannya live atau apa nggak ada. Panitianya, majelisnya nggak ada. Ya, SW 1, 2 Hadi, 1 lagi? AI, oke. AI silakan AI. Yang Tanya kelopak mata nih, yang ininya gede, kurang gede kantong sih ya, mata. kantong mata. Pakai obat apa bisa disembuhin? Kan kelihatannya makin tua. Saya lihat di YouTube ada jual itu Huang Yesu ya. Saya beli, saya pakai nih. Tahu, yang ini sih udah nggak kelihatan, yang ini masih nih gede banget. Nah, bagian saya kan udah tua, zaman dulu saya nggak ada yang gini-ginian nih. Nggak ada rawat-rawat muka. Iya, punya suami juga pelit. Mau boro-boro. Oh, kode lagi tuh. aduh kayaknya suami habis nih suami. Tapi kalau yang bawah mata yang seperti AI ya yang udah cuci ya, itu wajar sih sebenarnya terbentuk kantong mata itu penimbunan lemak. Kalau sejauh saya yang pegang itu kalau pakai skincare tuh lama. Karena dia kan penimbunan lemak. Yang bisa kita lakukan angkat lemaknya. Operasi kecil angkat lemak. Iya. Bopien loh. Tapi kalau untuk ya bukannya menghilangkannya, tapi kalau mengurangi kita bisa pakai eye cream, terus di massage gitu, bisa membantu mengurangi ya, tidak bisa menghilangkan. Banyak sih eye cream sekarang, ya. Tadi yang saya bilang retinol itu juga sekarang ada kandungannya di eye cream itu juga bagus sih. Gitu. Oke, thank you. Next. Oke, siang dok. Tadi kan dokter sempat bahas maksudnya mulai pakai skincare di umur 20-an sebenarnya gitu ya. Nah cuman aku punya anak gadis umur 11 tahun. Dia tuh udah lihat temen-temennya, terus maksudnya nonton TikTok apa segala macem. Dan dia minta pakai skincare. Dan udah dia yang nyodorin, mami ini ada Pigeon Tints. Pigeon Tints dengan berentetan urutannya tuh kan banyak banget ya, lebih banyak dari skincare mamanya kayaknya. Maksudnya itu sebenarnya oke gak sih dok, bolehkah? Atau maksudnya jangan aja, mendingan nanti 20 tahunan baru dipakai dilanjutin. Yang pertanyaan kedua, facial itu sebenarnya boleh sebulan sekali atau enggak? Karena banyak pro kontra ya, ada yang bilang harus sebulan sekali, ada yang bilang gak boleh terlalu sering gitu. Agak membingungkan. Thank you. Saya jawab yang pertama ya anak-anak ya. Isi dari, maksudnya kandungan dari Pigeon Tints itu saya nggak lihat. Tapi kalau misalnya anak-anak minta, balik lagi, butuh nggak gitu. Kulitnya oke nggak, agak kering nggak gitu. Awalnya sempat kering dan maksudnya agak perbedaan warna kulit gitu tonnya ya. Cuman setelah pakai skincare memang sekarang kenyal banget gitu. Jadi memang lebih oke sih. Maksudnya boleh diterusin apa memang setelah selesai masalah kulitnya kita stop gitu? Kalau saya pribadi kalau misalnya ada efek yang positif ya pakaikan aja. Cuman perlu diperhatikan dia ini baru umur
11 kan, jadi belum masuk masa puber banget. Kalau udah masuk masa puber itu sebum yang minyak yang diasita itu bisa lebih banyak, jadi takutnya nanti dia jerawatan. Gitu. Jadi kalau misalnya so far udah nggak terlalu kering ya boleh di stop dulu sih. Gitu. Ataupun jangan, mungkin dia boleh pakai tapi jangan terlalu banyak lah, yang step-stepnya itu nggak usah gitu. Dia bahannya itu lebih cair gitu kan ya? Oh sampai urutan gitu juga? Oh aku baru tahu deh. Oh gitu. Jangan deh. Jangan. Pertanyaan kedua tadi, facial. Oh facial, sebaiknya dilakukan berapa lama sekali ya? Itu sebulan sekali boleh, ataupun 2-3. Nah balik lagi sesuai dengan kondisi kulit kita. Kadang ada saya pasien yang baru seminggu aja dia balik lagi udah banyak banget close komedo. Itu bagi dia sih butuh minimal 2 minggu sekali untuk facial. Jadi benar-benar untuk facial aja, bukan untuk treatment masukin serum ya, bukan. Untuk facial, untuk membersihkan pori-porinya, komedonya itu. Ada orang yang cenderung begitu, tapi kalau kulit yang sehat, sebulan sekali oke, boleh gitu. Dokter, saya mau nanya 2 hal. Tadi lanjut yang anaknya, kan anak saya kan masih kolagennya kuat ya. Iya. Jadi dicium enak, dia apa enak ya. Nah maksudnya, waktu itu pernah dengar ada orang bilang, jangan sering dicium, tak kolagennya habis gitu ya. Enggak dong, emang lu sedot gitu. Enggak ada hubungan ya berarti ya? Enggak ada. Oh, oke, yang pertanyaan kedua. Sebenarnya kan yang tadi dokter ngomong kan banyak kan kulit wajah ya. Tapi kalau kayak kulit tangan yang suka kering dan saya punya nih lumayan kasar banget sih sebenarnya sih. Tapi hatinya lembut. Ya. Jadi kadang-kadang suka minder juga kalau ya salaman sama orang atau suka ya nggak mukul orang tapi mereka merasa tersakiti gitu kulitnya. Ya, nah maksudnya apa sih treatment yang paling bagus untuk selain wajah ya, tangan atau kulit-kulit lainnya? Itu thank you. Pelembab sih, pelembab. Terutama pas zaman Covid ya kita ingat banget dikit-dikit alkohol itu kulit tangan kita sih habis sih waktu itu. Sampai sekarang saya kan tetap praktek klinik kan. Sebelum pegang pasien itu alkohol. Jadi tangan kita ya memang ya mau gimana kasar gitu. Jadi mesti rajin pelembab ya mana aja lah di luaran banyak dijual gitu. Bisa mengurangi dan menghilangkan kalau rutin. Iya. Rutin itu ya artinya dilakukan berulang-ulang terus setiap hari. Bila perlu sehari kalau memang lagi kasar banget, kering banget, ada yang sampai iritasi kan bisa luka, itu kan sakit banget. Jadi ya sehari boleh 2-3 kali sehabis mandi gitu boleh. Gak apa-apa kok. Enggak. Kalau skincare gak bikin gemulai, kalau makeup baru.